Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Ikhwati fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pastinya selalu mengharapkan sebuah akhir yang indah dalam episode kehidupannya di dunia. Kita selalu berdoa pada Allah di setiap untaian doa kita. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzu bika min su'il khatimah. Tetapi, wahai saudara-saudaraku, ada suatu kaidah yang penting yang seharusnya setiap orang mukmin mengetahuinya jikalau dia benar-benar mengimpikan sebuah akhir yang begitu indah, yaitu husnul khatimah. Imam Ibnu Katsir berkata, "Laqad ajra Allahul Karim 'adatahu bi karamah, anna man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi, wa man mata 'ala syai'in bu'itha 'alaihi." Imam Ibnu Katsir berkata bahwasanya sesungguhnya Allah sudah menetapkan sesuatu itu segala sesuatu itu sesuai dengan kebiasaannya. Barang siapa yang hidup dalam keadaan dalam suatu kondisi, maka dia akan diwafatkan dalam kondisi tersebut. Dan barang siapa yang diwafatkan dalam suatu kondisi, dia juga akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan keadaan bagaimana dia meninggal. Dan Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya bahwasanya Jabir bin Abdullah mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yub'atsu kullu 'abdin yaumal qiyamati 'ala ma mata 'alaihi. Semua hamba pada hari kiamat kelak akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan keadaan sebagaimana dia meninggal. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya saat kita mendengar dan mengetahui seseorang yang meninggal saat bermaksiat kepada Allah, seorang yang meninggal saat dia berzina, maka ketahuilah bahwasanya dosa zina yang dia lakukan bukan sekali dua kali, tapi zina yang dilakukan sudah menjadi kebiasaan, yang dilakukan berterus-terus berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaannya, dan Allah wafatkan dia sesuai dengan kebiasaannya. Dan juga kita mendengar seorang yang meninggal di atas meja judinya, maka ketahuilah bahwasanya judi yang dia lakukan, kemaksiatan yang dilakukan bukan sekali dua kali, tetapi sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan semasa hidupnya, sehingga Allah bukakan tirai tersebut dan Allah nampakkan aibnya kepada manusia, dan Allah wafatkan dia dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Begitu juga lah kondisi sebaliknya. Orang-orang beriman, kita mendengar dan melihat orang yang meninggal saat dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, saat dia berubudiyah kepada Allah, maka ketahuilah bahwasanya itu bukanlah sebuah kebetulan semata. Dia tidak semata-mata sekali sholat kemudian Allah wafatkan, tapi sesungguhnya sholat dan sujud yang dilakukan sudah menjadi kebiasaan bagi dia, sehingga Allah mencintainya dan Allah wafatkan dia dalam keadaan ketaatan yang biasa dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar seseorang yang meninggal di atas mushafnya saat dia sedang membaca lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, maka ketahuilah bahwasanya dia bukan sekali dua kali membaca Al-Quran, tetapi dia seorang ahli Quran, hafidh Quran, dan membaca Quran dan memurojaah sudah menjadi kebiasaan bagi dia, sehingga Allah mencintainya dan Allah wafatkan dia saat di dalam ketaatan yang biasa dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya semua ketaatan dan keburukan yang datang dari diri kita berasal dari dalam hati kita. Abu Hurairah mengatakan, al-qalbu malikul a'dha, bahwasanya hati ini adalah raja dari seluruh anggota tubuh. Wal jawarihu junudu wa ra'aya, dan anggota tubuh ini adalah tentaranya dan rakyatnya. Fa in tawbal malik, jikalau hati ini, raja ini baik, tawbatil junudu wa ra'aya, maka seluruh tentara dan rakyatnya akan baik pula. Wa in khubutal malik, tetapi apabila raja itu buruk, hati ini buruk, khubutatil junudu wa ra'aya, maka seluruh anggota tubuhnya, seluruh rakyat dan tentaranya maka akan buruk pula. Maka tentu menjadi tazkirah dan pembelajaran bagi kita semua agar kita selalu
mendawamkan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan agar kita berdoa kepada Allah, kita diwafatkan dalam keadaan kita bersujud dan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang dokter di Mesir menceritakan saat dia membedah seorang ahli Quran, melakukan operasi pada seorang ahli Quran, dia menceritakan, wallahi, demi Allah, aku tidak melihat lisan pasien yang sedang aku bedah berhenti melantunkan ayat suci Al-Quran padahal dia dalam keadaan koma. Astaghfirullahaladzim wa lakum wa jami'il muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi